Halo, selamat datang. Pernah ngerasain nggak sih ada satu kekuatan tak terlihat yang seolah-olah mendorong tim Anda maju, bikin semuanya jadi nggak terhentikan? Nah, itulah yang namanya momentum. Kita semua sering merasakannya, tapi jarang banget yang benar-benar paham apa itu. Hari ini, kita akan bedah tuntas ilmu di baliknya. Coba bayangin suasananya. Super Bowl LI. The New England Patriots ketinggalan jauh banget. Harapan di stadion kayaknya udah hampir padam. Terus, cuma karena satu permainan, satu momen krusial itu langsung mengubah segalanya. Kutipan dari Devin McCourty ini seolah-olah narik kita langsung ke momen itu, di mana rasa ragu tiba-tiba berubah jadi keyakinan yang gak tergoyahkan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dan ini bukan cuma soal olahraga ya. Ini bisa tentang meluncurkan produk baru, memimpin tim melewati krisis, atau bahkan mencapai target pribadi. Gimana caranya satu percikan api kecil bisa jadi kebakaran yang dahsyat? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita balik lagi ke Super Bowl LI. Buat para penggemar Patriots, ini adalah kebangkitan paling legendaris dalam sejarah. Buat yang lain, ini adalah kekalahan yang nyeseknya luar biasa. Tapi buat kita, ini adalah studi kasus yang sempurna tentang gimana momentum itu bisa diciptakan dari situasi yang kelihatannya mustahil. Coba deh, kita resapi dulu angka ini. 28 banding 3. Di pertengahan kuartal ketiga, Atlanta Falcons unggul dengan selisih yang rasanya nggak mungkin bisa dikejar. Probabilitas kemenangan Patriots waktu itu kurang dari 1%. Setengah penonton di seluruh dunia mungkin udah matiin TV mereka, mikir pertandingannya udah kelar. Tapi, justru disitulah cerita sebenarnya baru dimulai. Jadi poin pentingnya tuh ini, kebangkitan ini nggak terjadi dalam satu aksi heroik, sama sekali bukan. Ini adalah serangkaian kemenangan-kemenangan kecil yang sistematis. Dimulai dari satu touchdown, terus satu field goal, lalu momen besarnya, perebutan bola oleh Hightower. Tom Brady bahkan bilang, ini kayak bola salju. Setiap kemenangan kecil itu nggak cuma ngubah skor, tapi juga ngubah keyakinan di dalam tim, menumpuk energi, sampai akhirnya mereka jadi nggak terhentikan. Apa yang dirasain para pemain Patriots di lapangan, energi itu, keyakinan itu, pergeseran suasana itu bukan sihir. Ini adalah fenomena nyata yang bisa kita pahami, dan yang lebih penting lagi, bisa kita ciptakan. Oke, sekarang kita pindah dari cerita yang emosional ke penjelasan ilmiahnya. Dan ternyata, hampir semua orang ngerasain hal yang sama. Dalam sebuah survei, 91% masyarakat umum percaya momentum itu beneran ada. Dan lihat ini, di kalangan para pemimpin, entah itu di bisnis, militer, atau olahraga, angkanya melonjak jadi 99%. Gila kan? Mungkin karena mereka udah lihat sendiri dampaknya, berkali-kali. Jadi, kita nggak lagi ngomongin sesuatu yang ngawang-ngawang. Ini adalah pengalaman manusia yang universal. Nah, yang menarik banget di sini adalah ngebedain antara sukses dan momentum. Sukses itu ibarat sebuah foto, satu momen kemenangan. Anda capai target penjualan bulan ini, klik, selesai. Sedangkan momentum itu ibarat sebuah film, kekuatan yang dibangun dari serangkaian kesuksesan yang bikin Anda ngerasa nggak terkalahkan, seolah-olah kemenangan berikutnya itu udah pasti di tangan. Terus gimana caranya perasaan ini bisa nular? Semuanya berawal dari satu orang yang masuk ke zona atau flow state, fokus banget dan performanya di puncak. Lalu ada sesuatu yang luar biasa terjadi di otak kita. Namanya neuron cermin. Ini bikin rekan-rekan satu timnya secara nggak sadar ikut merasakan kesuksesan itu seolah-olah itu kesuksesan mereka juga. Perasaan positif jadi menular, kepercayaan diri tim jadi tumbuh, dan tiba-tiba seluruh tim jadi punya memori otot mental untuk menang. Jadi, inilah definisi formalnya. Momentum adalah kekuatan sinergis yang mempengaruhi kemajuan, ketahanan, dan fokus. Kata kunci di sini adalah dapat dimanipulasi dan diperluas. Artinya, momentum ini bukan sesuatu yang pasif terjadi pada kita. Ini adalah sesuatu yang bisa kita bangun, kita arahkan, dan kita perkuat secara sengaja. Oke, sekarang kita tahu apa itu momentum. Pertanyaan selanjutnya, yang lebih penting, bagaimana cara kita menciptakannya? Penjelasan ini akan menunjukkan sebuah model yang dibangun di atas dua pilar utama yang bisa langsung Anda terapkan di tim Anda sendiri mulai hari ini juga. Pilar pertama, dan ini yang paling krusial, adalah kepemimpinan. Pemimpin sejati itu nggak cuma merespon momentum, mereka secara aktif menciptakannya. Mereka yang menetapkan arah, mengelola energi tim, dan membangun kerangka kerja supaya momentum bisa tumbuh subur. Untuk ngerti ini, mari kita lihat salah satu situasi paling menantang yang bisa dibayangkan. Tahun 2007, Jenderal David Petraeus mengambil alih komando di Irak. Situasinya mengerikan. Kekerasan meningkat, moral pasukan anjlok, momentum negatifnya luar biasa besar.
Seperti yang dia bilang sendiri, dia tahu segalanya akan jadi lebih buruk dulu sebelum bisa membaik. Jadi gimana cara dia membalikan keadaan? Petraeus pakai kerangka kerja 4 langkah. Pertama, pahami gagasan besarnya dengan benar, strategi inti Anda harus pas. Kedua, komunikasikan dengan jujur, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ketiga, pimpin implementasinya. Turun langsung ke lapangan, jangan cuma di belakang meja. Dan keempat, yang paling penting, terus-menerus sempurnakan berdasarkan umpan balik. Ini bukan formula yang kaku, tapi sebuah siklus berkelanjutan untuk menciptakan kemajuan dan membangun momentum dari nol. Kepemimpinan yang hebat pun nggak ada artinya tanpa pilar kedua, budaya. Budaya adalah lingkungan yang diciptakan oleh seorang pemimpin. Ini adalah soal nilai-nilai dan perilaku bersama yang menentukan gimana sebuah tim merespons tekanan dan juga peluang. Nggak ada contoh yang lebih pas dari Golden State Warriors. Sebelum pelatih Steve Kerr datang, mereka itu tim yang bagus, pemainnya berbakat, tapi mainnya sendiri-sendiri. Budaya timnya terpecah belah. Setelah Kerr mengambil alih dan mengubah total budayanya jadi tim di atas segalanya, lihat bedanya. Mereka nggak cuma mulai menang lebih banyak, mereka jadi sebuah dinasti. Itulah kekuatan budaya. Gimana Kerr melakukannya? Dengan 4 nilai yang kelihatannya simple tapi dampaknya dalam banget. Kegembiraan, biar kerja jadi menyenangkan. Kompetisi, biar saling mendorong jadi lebih baik. Kasih sayang, biar saling peduli sebagai manusia. Dan kesadaran penuh, biar tetap fokus di momen saat ini. Nilai-nilai ini bukan cuma tulisan di dinding. Mereka menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis, di mana para pemain berani ambil resiko, saling percaya, dan alhasil momentum positif jadi gampang banget menyebar. Oke, kita udah bahas kebangkitan di Super Bowl, strategi militer di Irak, sampai budaya juara di NBA. Sekarang saatnya kita bawa semua ini kembali ke Anda dan tim Anda dengan satu kesimpulan yang bisa langsung dipraktikkan. Jadi ini dia intinya. Kalau Anda cuma mau ingat satu hal dari sini, tolong ingat ini. Lupakan soal mencari satu terobosan besar atau kemenangan spektakuler. Entah itu Patriots yang bangkit dari ketinggalan atau Petraeus yang membalikan keadaan perang, momentum itu tidak lahir dari satu momen heroik. Itu cuma mitos. Jenderal Petraeus sendiri menyimpulkannya dengan sempurna. Momentum itu dibangun dari banyak kemenangan kecil. Setiap kemenangan, sekecil apapun itu, adalah sebuah bukti untuk tim Anda. Sebuah sinyal bahwa strategi Anda berhasil dan kemajuan sedang terjadi, bahkan ketika tujuan akhir masih terasa jauh. Anggap saja seperti main balok susun. Setiap kemenangan kecil yang Anda dapat adalah satu balok. Satu balok doang mungkin nggak berarti banyak. Tapi ketika Anda mulai menumpuknya satu persatu, secara konsisten, Anda sedang membangun sesuatu yang kokoh dan tak tergoyahkan. Anda sedang menciptakan efek bola salju versi Anda sendiri. Jadi saya akan akhiri dengan pertanyaan ini. Lupakan sejenak target-target besar. Apa satu kemenangan kecil yang bisa diraih dan bermakna yang bisa tim Anda dapatkan hari ini? Identifikasi itu, raih itu, rayakan. Lalu, cari kemenangan kecil berikutnya. Itulah cara Anda mulai membangun momentum, satu persatu dari kemenangan kecil.